Bab 36-38. Air mata seorang istri. Mila menatap lekat pada pria yang berada di hadapannya saat ini. Terlihat jelas wajah yang begitu dingin itu kini sedang sangat khawatir. "Tuan, ada apa?" tanya Mila dengan wajah gugupnya. Ia merasa seperti penjahat yang sedang tertangkap basah saat melakukan aksinya. "Kenapa aku selalu berada di situasi seperti ini?" keluh Mila dalam hatinya. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Raffin yang berjalan mendekat ke arah Mila, dengan gaya arogannya. "Saya baik-baik saja Tuan." Mila langsung bangkit dari tempat tidurnya dan berusaha untuk berdiri. Namun karena tubuhnya yang sedikit lemah karena kekurangan banyak cairan membuatnya tak bisa berdiri dengan tegak. "Kau bilang kau baik-baik saja, tapi apa untuk berdiri saja kau tidak kuat?" bentak Raffin masih dengan raut wajah dinginnya, lalu ia pun mulai membantu Mila untuk tertidur kembali di atas ranjangnya. "Tuan, saya baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir, mungkin sebentar lagi rasa pusingnya akan hilang." "Aku tidak mengkhawatirkanmu tapi..." "Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan apapun, sekarang kau istirahatlah, jangan terlalu banyak bergerak agar kesehatan kalian tidak terganggu." "Kalian..." Mila mengerutkan keningnya, tanda tak mengerti apa yang sedang Raffin katakan padanya. "Aku akan membelikan vitamin dan sus agar nutrisi kalian terjaga," ucap Raffin, yang langsung pergi begitu saja meninggalkan Mila dengan raut wajah bingungnya. Pria itu aneh sekali, apa yang sebenarnya dia bicarakan? "Aduh, kepalaku tambah pusing sekarang dan perutku juga, kenapa diarenya belum reda juga? Padahal aku sudah meminum obatnya tadi." Dengan langkah cepat Mila pun turun dari ranjangnya dan berlari masuk ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Sedangkan Raffin kembali ke kamar Mila dengan membawakan segelas susu hangat dan vitamin di tangannya. "Di mana dia?" Raffin memindai seluruh ruangan itu dan mendengarkan suara percikan air di dalam kamar mandi. "Sebaiknya aku simpan di sini saja." Raffin meletakkan gelas berisi susu hangat di atas nakas. Kemudian bayangan Anggun pun kembali terlintas di benaknya saat Raffin melihat gelas itu. Saat awal kehamilan Kenzo, Anggun selalu meminta segelas susu hangat yang Raffin buat sendiri, dan ia selalu tersenyum bahagia saat Raffin membawakannya dengan penuh cinta. "Aku akan membawakan segelas susu hangat untuknya setiap hari, karena kau juga darah dagingku, walau mungkin kau hadir bukan dari wanita yang kucintai tapi kau adalah keturunan adiaksa." "Tuan, sedang apa Anda di sini?" tanya Mila saat melihat Raffin hanya berdiri mematung menatap gelas berisi susu di hadapannya. "Hihem. Kau minumlah susu hangat itu, mungkin akan mengurangi rasa mualmu," ucap Raffin dengan nada dinginnya dan langsung meninggalkan ruangan itu dengan cepat. "Ada apa dengan tuan arogan itu? Tunggu, apa dia menangis tadi? Ah, tidak mungkin, pasti aku salah lihat saja tadi." Mila hanya mengangkat bahunya dengan acuh. Ia memakai jaketnya dan bersiap untuk pergi ke rumah adiknya. Dan melupakan segelas susu hangat yang Raffin buatkan untuknya. "Kerjakan apa yang aku perintahkan sekarang, karena aku sudah membuat wanita kampungan itu untuk tetap berada di kamarnya." Jadi sudah dipastikan bocah tengik itu hanya sendirian sekarang dan untuk wanita tua itu akan menyibukkannya agar pikirannya teralihkan. Ucap Karina dengan senyuman penuh arti. "Bocah tengik, aku tidak akan pernah menyerah begitu saja. Aku juga sudah melemahkan pelindungmu dengan mencampurkan obat ke dalam makanannya. Maka bersiaplah, aku akan membuangmu sejauh mungkin agar kau tidak menggangguku untuk mendekati Raffinku. Dan jika kau minta ingin bertemu dengan momimu, maka dengan senang hati aku akan mengabulkannya." Tawa Karina menggelegar memenuhi ruangan itu, seperti seorang psikopat yang haus untuk melenyapkan seseorang. "Beres bos. Lakukan dengan cepat dan jangan sampai meninggalkan jejak apapun," perintahnya pada para preman sewaannya. "Kau tidak masuk angin kak? Ini tidak merah," ucap Mia yang sedang mengerok punggung kakaknya. "Bagaimana mungkin tidak masuk angin? Setelah aku kembali dari sini kemarin aku kehujanan."
Aku diare dan tidak hanya itu, aku juga mual dan muntah sejak pagi tadi. Mila menjelaskan panjang kali lebar pada adiknya. Mungkin kau salah makan saja, Kak. Entahlah, yang pasti sekarang perutku masih terasa sakit sekali, keluh Mila. Mungkin saja kau sedang hamil, Kak, pekik Mia yang langsung mendapatkan pukulan dari kakaknya. Dasar gadis tidak waras, itu tidak mungkin, lagi pula aku tidak tahu bagaimana jadi orang hamil, ucap Mila dengan wajah sendunya. Maaf, Mia merasa sangat bersalah sudah berbicara hal yang begitu sensitif di hadapan kakaknya. Sudahlah, aku harus pulang sekarang, mungkin saja Kenzo sudah pulang dan mencariku. Mila langsung memasang raut wajah cerianya kembali, karena ia tak ingin jika adiknya melihat sisi lemahnya saat ini. Aku antar, Kak. Tidak perlu, aku naik taksi saja. Mila pun berpamitan pada adiknya, namun ponselnya terus bergetar di saku jaketnya sejak tadi, tapi Mila terus mengabaikannya. Kak, apa itu ponselmu? Iya, biarkan saja. Kenapa kau tidak mengangkatnya? Apa dia kekasih barumu? Goda Mia. Jangan berpikir aneh-aneh. Aku tidak berpikir aneh, Kak. Hanya saja kenapa kau malu untuk mengangkat panggilan itu? Apa kau mau merahasiakannya dariku? Ucap Mia dengan menaik turunkan sebelah alisnya untuk menggoda sang kakak. Itu tidak benar, lihatlah, ini bukan siapa-siapa. Tunggu. Ini panggilan dari Kenzo, seru Mila saat melihat layar ponselnya. Dengan cepat ia pun menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan tersebut. Halo anak tampan, apa kau sudah pulang? Tanya Mila saat wajah Kenzo memenuhi layar ponselnya. Belum, aku menunggu Momni di sini. Apa Grandma belum datang menjemputmu sayang? Belum. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan segera datang menghampirimu, hanya 5 menit, oke? Oke, jawab Kenzo dengan senyuman mengembang memperlihatkan gigi putihnya. Namun tiba-tiba senyuman itu menghilangkan saat terlihat beberapa orang pria dewasa menghampirinya dan merebut ponsel milik Kenzo dan melemparnya, begitu juga. Semua itu disaksikan langsung oleh Mila. Kenzo, pekik Mila, saat melihat layar ponselnya kini menghitam tanda panggilan video itu telah berakhir. Ada apa, Kak? Mia, cepat ayo kita ke sekolah Kenzo. Tapi ada apa, Kak? Mia, jangan banyak bertanya. Sekarang di mana kunci motornya? Namun Mia masih sedikit bingung dengan perubahan tingkah kakaknya yang terlihat begitu cemas dan khawatir. Cepat Mia, kenapa kau diam saja? Bentak Mila pada adiknya. Iya ini, Kak. Mia langsung memberikan kunci motornya pada sang kakak. Dan dengan cepat Mila mengambilnya dan memakai helmnya. Ayo ikut denganku sekarang, ajak Mila. Sedangkan Mia hanya menurut saja, tak berani bertanya apapun lagi, karena saat ini kakaknya sedang sangat marah dan ketakutan dalam waktu bersamaan. Sebenarnya ada apa dengan Kenzo? Kenapa kakak begitu cemas setelah melakukan panggilan video dengan bocah itu? Atau jangan-jangan? Bab 37. Kak, pelan-pelan saja. Aku belum menikah. Aku tidak mau mati muda, teriak Mia saat Mila mengebut di jalanan yang cukup ramai. Kak, ini tidak baik untuk kesehatan jantungku. Kak, tunggu, lihatlah di mobil itu. Mia terus berteriak, namun Mila tak menggubris teriakan adiknya. Kini pikirannya hanya tertuju pada Kenzo saja. Ia sangat begitu cemas dan khawatir karena Mila melihat sendiri beberapa pria dewasa yang membawanya. Walaupun tidak terlihat begitu jelas, namun Mila yakin ada sesuatu yang terjadi pada tuan kecilnya. Ini semua karena kecerobohanku, bagaimana aku menjelaskan pada tuan muda nanti? Dia pasti akan sangat murka padaku karena aku terlalu ceroboh membiarkan putranya sendirian tanpa pengawasanku. Mila terus menyalahkan dirinya sendiri sampai akhirnya ia sampai tepat di halaman sekolah Kenzo, di mana kejadian itu terjadi. Mia langsung turun dari motornya dan duduk lesehan di pinggir jalan. Ya ampun, Kak, kakiku terasa lemas sekali. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, coba ceritakan padaku? Mia terus bertanya kepada kakaknya, namun yang ditanya tidak menjawab. Ia terus mencari keberadaan Kenzo. Kak,
Pekik Mia. Ia merasa sangat bosan karena terus diacuhkan begitu saja oleh kakaknya. Diamlah Mia, aku harus mencari Kenzo terlebih dahulu, jika sampai terjadi sesuatu padanya tuan muda pasti akan sangat marah besar. Ucap Mila sambil memegangi perutnya yang terasa sangat sakit. Kenzo ya, tadi aku melihatnya sekilas di mobil yang berpapasan dengan kita di perempatan jalan tadi. Dek, jangan bercanda. Itu tidak lucu, ucap Mila memperingatkan adiknya. Tapi aku tidak bercanda kak, aku serius. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya padaku, bentak Mila yang merasa sedikit kesal pada adiknya. Tapi tadi aku sudah akan menjelaskannya, tapi kau tidak mau mendengarkan aku sama sekali. Dan mengendarai motor seperti membawa pesawat saja. Hei, kak, wajahmu sangat terlihat pucat sekali. Apa kau baik-baik saja? Seru Mia saat melihat wajah kakaknya yang nampak tidak baik-baik saja. Jangan pedulikan aku, sekarang tunjukkan di mobil mana kau melihat Kenzo tadi. Kak, kau sedang tidak sehat, sebaiknya kita pergi ke klinik saja. Setelah itu barulah kau cari Kenzo-mu itu, ajak Mia pada sang kakak. Namun dengan sangat tegas Mila menolaknya dan tetap kukuh dengan pendiriannya untuk mencari keberadaan Kenzo saat ini juga. Mia menghela nafasnya, ia sangat tahu sifat kakaknya memang sangat keras kepala. Terserah kau saja kak, tapi bagaimana jika terjadi sesuatu padamu nanti? Jangan hiraukan aku, ayo sekarang kita cari Kenzo. Mila langsung berusaha untuk berdiri menahan rasa sakit di perutnya. Dan tak hanya itu, kini kepalanya pun terasa berputar, namun ia tak mengatakannya pada sang adik karena takut bila Mia membatalkan pencariannya. Kalau begitu biarkan aku yang bawa motornya. Mia langsung mengendarai motornya dan berusaha untuk mencari mobil yang membawa Kenzo. Kak, sebaiknya kau telepon saja ayah dari bocah itu, ucap Mia memberikan saran pada sang kakak. Tidak, jangan sekarang, tolak Mila dengan cepat. Kenapa? Aku belum siap menerima semua omelannya saat ini, jawab Mila sekenanya. Mila terus memindai seluruh mobil yang mereka lewati dengan seksama sambil terus menahan rasa sakit di perutnya yang kian menjadi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi padaku, kenapa perutku sangat sakit sekali? Dan di mana Kenzo saat ini, siapa yang sudah membawanya pergi? Aku harap semoga dia baik-baik saja. Mia, cepatlah sedikit, di mana kau melihat Kenzo tadi? Tanya Mila dengan menahan rasa sakit yang kian menjadi. Namun bukan menjawab pertanyaan kakaknya, Mia balik bertanya keadaan sang kakak. Karena Mia tahu betul bahwa saat ini Mila tengah menahan rasa sakit itu terlihat jelas dari nada bicaranya, dan ia melihat wajah sang kakak yang begitu pucat melalui kaca spion motornya. Kak, sebaiknya kita ke klinik terlebih dahulu, oke? Saat ini kau sedang tidak baik-baik saja kak, kita masih bisa mencari Kenzo nanti setelah kau diobati. Namun sebelum Mia mendapatkan jawaban dari sang kakak, Mila lebih dulu terjatuh tak sadarkan diri di punggung adiknya. Beruntung karena Mia tidak mengebut dan langsung menghentikan laju kendaraannya. Kak, apa yang terjadi? Kak, bangunlah. Mia terus menepuk-nepuk pipi kakaknya, berusaha untuk membangunkannya. Ya ampun, sekarang aku harus apa, mencari mobil yang membawa Kenzo atau membawa kakak ke klinik? Jika aku mencari Kenzo, bagaimana dengan kakak? Dan jika aku membawa kakak ke klinik, apa yang harus aku katakan saat ia tersadar nanti? Mia berada di ambang dilema yang memberatkan pilihannya. Jangan lakukan apapun terlebih dahulu, kau ikuti saja dulu kemana mereka akan membawa putraku pergi. Dan kirimkan lokasinya padaku, aku akan datang secepatnya. Ucap seorang pria dengan wajah yang sangat begitu mengerikan. Ia tampak seperti hewan buas yang siap memakan mangsanya kapan saja. Berani sekali mereka menyentuh putraku, geram Raffin yang langsung melempar ponselnya begitu saja. Ya, dia sudah mengetahui bahwa kini putranya dibawa oleh seseorang, karena ia tidak bodoh membiarkan putra semata wayangnya itu keluar dari rumah tanpa pengawalan yang ketat.
Selama ini Raffin sudah mengetahui bahwa ada beberapa orang yang mengincar putranya, namun ia hanya diam saja menunggu waktu yang tepat. Agar dia mengetahui siapa yang mencoba bermain-main dengannya. Tak hanya Kenzo yang mendapatkan pengawal rahasia, namun Raffin juga menempatkan beberapa orang untuk menjaga Mila, karena salah paham mengira Mila sedang mengandung anaknya, membuat Raffin memperlakukan hal yang sama seperti pada putranya Kenzo. "Juna, ayo ikut aku," ucap Raffin mengajak asisten pribadinya berjalan keluar dari ruang kerjanya dan menuju lokasi yang dikirimkan oleh anak buahnya. "Baik Tuan," Juna pun mulai mengikuti langkah tuannya. Ia masih berpikir siapa orang yang berani mengisik ketenangan keluarga Adiaksa. Siapa sebenarnya yang sedang main-main dengan tuan muda? Apa dia sungguh tidak tahu atau memang sudah tidak waras sekarang tuan muda sangat marah besar? Sungguh orang itu sangat bodoh, dia seperti menjemput malaikat maut dan menggali kuburannya sendiri. "Momi! Momi!" teriak Kenzo ketakutan saat para preman itu membawanya ke sebuah gudang terbengkalai. "Diamlah anak kecil, kau sangat berisik sekali," teriak salah satu preman pada Kenzo. "Menyusahkan saja. Sudahlah, dia itu hanya anak kecil, biarkan saja dia terus berteriak sesuka hatinya. Tapi itu sangat menggangguku. Momi, aku hanya ingin Momi," Kenzo terus berteriak tanpa henti, membuat salah satu dari preman itu sangat begitu kesal dan memukulnya sampai pingsan. "Hei, apa yang kau lakukan? Bos bisa marah nanti," ucap temannya. "Biarkan saja, aku tidak peduli." "Siapa yang sudah berani membuatnya menjadi seperti itu?" teriak seseorang yang berada di hadapan para preman itu, membuat para preman langsung menatap ke arah sumber suara. "Berani sekali kalian." Bab 38. "Bos," para preman itu terlihat begitu ketakutan saat melihat Karina memegang sebuah pistol dan mengarahkannya pada mereka. "Siapa yang membuat bocah tengik itu tertidur?" tunjuk Karina pada Kenzo yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Mendengar perkataan Karina, para preman pun menunjuk pada salah satu di antara mereka dengan wajah yang sedikit berkeringat karena ketakutan. "Dasar tidak berguna, haha." Tawa Karina membuat para preman itu pun merinding saat mendengar suara tawanya. Wanita ini benar-benar seperti psikopat. "Hei, kau kemarilah," tunjuk Karina pada pria yang kini sedang mengumpatnya dalam hati. Pria terlihat ketakutan saat melihat Karina terus mengangkat pistolnya ke arah sang pria. "Kau mau apa, bos?" tanya si preman itu, sangat enggan menuruti perintah Karina untuk mendekat padanya. "Siapa kau, berani sekali tidak mematuhi perintahku?" ucap Karina dengan suara lantang, hingga membangunkan Kenzo dari pingsannya. "Momi," gumam Kenzo lirih. Kenzo langsung memindai seluruh ruangan itu dan ia pun begitu terkejut saat melihat Karina juga ada di sana dengan membawa senjata di tangannya. "Kau urus bocah tengik ini, sedangkan aku akan mengurus wanita kampungan itu," perintah Karina pada pria preman. "Siapa yang Anda maksud wanita kampungan, bos?" tanya pria preman karena ia sangat begitu penasaran siapa yang dimaksud oleh wanita psikopat yang ada di hadapannya kini. "Itu bukan urusanmu, kau tidak perlu tahu. Tugasmu hanya mengurusnya saja," tunjuk Karina pada Kenzo yang masih terbaring di sana. "Aku tahu mungkin yang dimaksud wanita jahat itu adalah Momi. Aku harus mencari bantuan Dedi secepatnya, tapi bagaimana ponselku sudah hancur," ucap Kenzo dalam hatinya. Kenzo pun kembali memejamkan matanya untuk berpura-pura masih tak sadarkan diri untuk mengelabui para preman, agar ia bisa keluar dari tempat yang begitu menjijikkan bagi Kenzo. "Wanita jahat, lihat saja jika kau sampai melukai Momiku. Aku tidak akan mengampunimu," ucap Kenzo dalam hatinya, menatap Karin dengan wajah penuh dengan kebencian. Sedangkan di luar tempat tersebut seluruh pengawal Raffin sudah mengepung tempat itu, namun mereka masih diam karena belum mendapatkan perintah dari tuan mudanya. "Jangan sampai lengah, pastikan tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari tempat ini," ucap Erik, ketua dari para pengawal Raffin. "Siap, bos. Lalu bagaimana dengan tuan kecil di dalam?"
Kalian tenang saja, semuanya aman. Tuan kecil sepertinya masih tak sadarkan diri setelah mendapatkan pukulan dari B. Jingan itu, lalu apa yang akan kau lakukan nanti? Memotong T4-nya, karena dia sudah berani menyentuh tuan kecil kita. Baiklah, aku serahkan semuanya pada kalian, ucap sang ketua. Iya, halo ada apa? Tanya Juna dalam sambungan teleponnya, sambil menyetir mobil untuk menuju ke lokasi di mana Kenzo disekap saat ini. Tuan, Nona Mila dilarikan ke rumah sakit, dugaan dokter dia keracunan makanan. Apa? Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Saat ini Nona Mila masih dalam keadaan kritis. Baiklah kalau begitu urus saja terlebih dahulu. Aku dan Tuan Muda harus menjemput Tuan Kecil terlebih dahulu, ucap Juna di akhir panggilannya. Ada apa? Tanya Rafin saat melihat perubahan raut wajah asisten pribadinya langsung berubah seketika, saat setelah menerima panggilan telepon. Sekarang aku harus apa? Mengatakan yang sejujurnya saat ini juga, atau nanti setelah kami membawa Tuan Kecil ke mansion? Juna, aku bertanya kepadamu, kenapa kau malah diam saja, ucap Rafin dengan nada tegasnya saat melihat asisten pribadinya hanya diam saja tak memperdulikan pertanyaannya. Maaf Tuan, saya baru mendapat informasi dari pengawal yang Anda tugaskan untuk menjaga Nona Mila. Nona Mila sedang kritis di rumah sakit, Juna berkata dengan sedikit gugup, sambil menatap wajah Rafin melalui kaca spion. Ia ingin melihat seperti apa reaksi tuan mudanya saat mendengar wanita yang begitu dekat dengan putranya sedang berada di rumah sakit saat ini. Namun sayangnya yang diharapkan Juna tak terjadi. Rafin hanya diam tak berkomentar apapun atau sekedar bertanya keadaannya saat ini membuat Juna yakin bahwa tuan mudanya benar-benar tidak memiliki perasaan lain untuk Mila. Aku pikir saat tuan muda memerintahkan beberapa pengawal untuk menjaga Nona Mila, karena dia sudah mulai memiliki perasaan lain pada wanita itu, namun ternyata aku salah. Maafkan aku Riri, mungkin kali ini aku tidak bisa menepati janjiku padamu. Jalanan yang begitu terjal saat membuat Juna sedikit kesulitan untuk mengendarai mobilnya, sedangkan Rafin seperti tak peduli dengan hal itu. Rafin diam melamun memikirkan sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. Setelah menempuh jarak beberapa kilometer dari kota, dengan melewati jalanan yang berkelok-kelok akhirnya mobil yang dikendarai Juna pun sampai di tempat tujuan. Juna dan Rafin keluar dari dalam mobil dan memindai seluruh lokasi itu. Tuan muda Anda sudah datang? Tanya Erik untuk berbasa-basi menghampiri Big Boss-nya. Tak perlu berbasa-basi, di mana putraku dan siapa yang sudah berani membawanya ke tempat ini. Di dalam ada sekelompok preman dan satu wanita, tapi sayangnya kami tidak bisa melihat wajahnya karena wanita itu menggunakan penutup wajah. Ucap Erik menjelaskan. Lalu di mana putraku saat ini? Masih di dalam, sepertinya tuan kecil masih tak sadarkan diri, ucap Erik keceplosan. Apa katamu? Kenapa dia sampai tak sadarkan diri? Tanya Rafin dengan raut wajah garangnya, membuat Erik sedikit ketakutan saat melihat tuan muda dengan mode mafianya. Ya, sebelumnya Rafin adalah seorang ketua mafia berdarah dingin sebelum ia menikah dengan anggun wanita yang sangat begitu ia cintai. Namun setelah ia menikah dengan anggun, Rafin berjanji tidak akan menginjakkan kakinya di dunia hitam itu lagi untuk selamanya. Dan sampai setelah anggun tiada, Rafin masih menyimpan janjinya untuk sang istri. Bodoh. Lalu kenapa kalian hanya diam saja melihat putraku mendapatkan perlakuan buruk seperti itu? Maaf Tuan, hanya kata itulah yang keluar dari mulut Erik saat ini. Menyingkir kau, Rafin pun mendorong tubuh Erik hingga tersungkur ke tanah. Dengan langkah penuh amarah Rafin memasuki gudang terbengkalai itu untuk mencari keberadaan putranya. Dan Juna yang masih setia mengikutinya dari belakang. Brak, brak. Suara pintu ditendang, membuat manusia yang berada di dalamnya menatap ke arah sumber suara. Sial, kini Karina merasa dirinya sedang sangat terdesak, ia pun berlari untuk menghampiri Kenzo.
Diam di tempat atau peluru ini akan menancap tepat di kepalamu, ancam Ravin membuat langkah Karina pun terhenti seketika. Siapa kau dan apa tujuanmu untuk menyandera putraku? Apakah kau sudah bosan hidup? Teriak Ravin pada wanita yang menutupi seluruh tubuhnya, kini sedang berdiri membelakanginya.